Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan wa nuran wa rahmatan lil mu'minin wa shifaa'an lima fis sudur wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah memperkenankan kita untuk dapat bertatap muka kembali. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Segala puji kita panjatkan kepada hadirat Allah. Dan Allah menurunkan Al-Quran, di dalamnya petunjuk, di dalamnya cahaya, sirajan munira, bahkan cahaya yang menerangi perjalanan kehidupan kita di dunia hingga akhirat, hingga sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat Al-Quran yang tadi dibacakan adalah Surah Al-Baqarah ayat 151 yang ada kaitannya dengan ayat 129 di surat yang sama, surat Al-Baqarah, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah, di mana doanya itu Allah diminta oleh Nabi Ibrahim agar kelak sepeninggal beliau ada utusan yang akan membacakan yatslu alaihim ayatika, yang akan membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang mengajarkan, yang merumuskan ilmu pengetahuan dan kemudian menjadikan hikmah di dalamnya. Jadi ayat-ayat Allah itu, kata Nabi Ibrahim, harus ada yang membacakannya. Lalu kemudian harus ada yang merumuskan menjadi ilmu dan kemudian menjadikan hikmah di dalamnya. Lalu kemudian wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 129, doa Nabi Ibrahim. Dua ayat di belakangnya, Nabi Ibrahim itu datang ke Mekah. Beliau dari Palestina datang ke Mekah bersama dengan Ismail alaihi salam. Apa yang dilakukan? Wa idyarfa'u Ibrahim qawaida minal bait wal Ismail. Yang dilakukan adalah meninggikan pondasi Ka'bah. Ditinggikan pondasi Ka'bah itu oleh Nabi Ibrahim. Tetapi ayat ini bukan hanya berupa ayat yang dapat tertulis letterleh begitu, lafaznya saja, tapi juga bisa berarti maknanya. Bahwa pondasi ajaran-ajaran tauhid itu ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau selain memiliki gelar Khalilullah, kekasihnya Allah, beliau juga dikenal sebagai ayahnya para nabi, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena
seluruh ajaran setelah Nabi Ibrahim itu ke Nabi Musa, dari Nabi Musa Nabi Isa alaihissalam, dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarannya semuanya sama. Bagaimana memahami ayat-ayat Allah ini? Maka Nabi Ibrahim berdoa. Lalu kemudian doanya dikabulkan oleh Allah dan diabadikan pada surah Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, yaitu Muhammad, dari kalangan kamu, yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu. Jadi kalau tadi urutan doa Nabi Ibrahim itu diawali dengan yatslu alaihim yatlu alaihim ayatika, lalu kemudian wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Tapi di ayat 151 langsung setelah yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tugasnya yang pertama adalah yatslu alaihim ayatika. Tilawah. Disampaikan seluruh wahyu-wahyu Allah kepada para sahabatnya. Dalam posisi tilawah itu juga mampu tazkiyah, mensucikan jiwa. Dan baru kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, baru rumusan ilmunya, taklimnya. Dalam taklim akan ditemukan hikmah-hikmah. Sementara kalau doa Nabi Ibrahim, tilawah, taklim, hikmah, tazkiyah terakhir. Ada satu lagi dalam 151 ini, wa yu'allimuhumul ma lam takunu ta'lamun. Dan dia akan juga mengajarkan apa yang sebelumnya kita tidak ketahui. Jadi ada rumusan yang lain. Apa yang sebelumnya tidak kita ketahui akan ditemukan dalam bacaan-bacaan kita terhadap Al-Quran itu. Maka sebenarnya ini akan sesuai dengan 5 ayat pertama surah Al-Quran itu. Dalam surat Al-Alaq Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi ada 2. Pertama, taklim ini dengan perantaraan kalam, qalam. Dan 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah juga akan mengajarkan manusia apa yang sebelumnya tidak diketahui. Ini tanpa perantara apapun. Medianya hanya kita tidak tahu, Allah kasih tahu. Kalau yang ini taklim, tapi dalam keilmuan itu ada juga malam ya'lam. Kita katakan di sini, kalau untuk kita kelas-kelas kita ilham. Mana ada Pak Ilham di sini? Katakan ilham. Malam ya'lam. Allah akan mengajarkan apa yang tidak kita ketahui sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kalau proses taklim ini berdasarkan perantaraan baca tulis, kolam ini, tapi ada lagi pengetahuan yang langsung Allah berikan kepada kita. Dalam perjumpaan kita begini, Bapak Ibu langsung memiliki argumentasi
kemudian memiliki pemahaman tersendiri ini tentang ini. Tapi masing-masing akan berbeda sesuai dengan tingkat pengalamannya. Tapi intinya, kuncinya, membaca itu, tilawah itu penting, karena itu perintah pertama. Iqra itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tilawah ini katakan Iqra, bacaan kita. Umat Nabi Muhammad membaca saja sudah bisa mensucikan jiwa, meskipun tidak paham apa isi yang kita baca. Jadi jangan dianggap, wah mubazir, nggak bisa itu membaca kalau nggak paham. Tidak. Umat Nabi Muhammad diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca, Iqra, baca dulu. Sebab nanti kalau membaca tidak dilakukan, maka nggak akan tahu. Ini maaf, agak menyimpang sedikit. Ada kelas-kelas ulama model seperti ini. Saya ungkap ini kenapa? Karena ini membahayakan. Bagi kita yang awam akan berbahaya kalau memahaminya seperti ini. Sebab ini sudah viral betul, jadi kita harus ungkapkan saja. Tapi nggak disebut namanya siapa. Bikin kelompok, bikin bikin kelompok, bikin ajaran. Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf. Islam nggak pernah mengajarkan. Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi. Ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW. Nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Oke, baik. Jadi orang ini tokoh. Dia dengan berani mengatakan dalam Islam tidak ada yang namanya tarekat. Itu aja dulu lah. Jangan bicara ma'rifat terlalu tinggi lah buat dia. Bicara tarekat tidak ada katanya. Jangan dimatiin, hidupin aja, nggak apa-apa. Kalau tilawah orang ini membaca Al-Quran, sepenuhnya dia baca, maka kalimat tarekat itu ada dalam 11 ayat. Dalam 11 ayat. Dalam 6 surat. Tarekoh nih. Ada dalam 11 ayat di 6 surat. Kita ambil dulu dari juz ke-30. Juz ke-30 ada surah namanya surah At-Tariq. Surah itu pertama, was-sama'i wat-tariq, demi langit dan apa yang datang di malam hari. Was-sama'i wat-tariq. Ada nggak kalimat tarik di situ? Tarikoh sudah ada. Tarik. Kemudian ayat keduanya, wa ma adraka mat tarik. Tahukah kamu apa itu at-tarik? Dikatakan an-najmus sakib, bintang yang bersinar dengan terang, dengan sangat terang. Lalu ayat berikutnya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap jiwa manusia. Di situ nafs, dikatakan nafs. In kullu nafsin. Di setiap jiwa manusia. Tidak dikatakan in kullu insan, tidak. Kalau insan keseluruhan. Tapi nafs, jiwa manusia yang di dalam. Lamma 'alaiha hafid, ada penjaganya. Makanya para penjaga kita ini tak nampak. Kalau yang nampak kan bodyguard. Kalau hafid itu, malaikat hafazah itu menjaganya di dalam, Pak. Bagaimana cara menjaganya? Kalau bapak melakukan maksiat, maka dia ngingetin, jangan maksiat. Hati itu dikasih tahu.
Dijaga kita Pak dari perbuatan maksiat dan perbuatan keburukan itu sebenarnya. Penjaganya nggak kelihatan. Di mana? Dalam jiwa. Orang yang tidak pernah memperhatikan jiwanya, maka kalau orang Melayu bilang selambe aja dia bermaksiat, slow aja dia. Karena dia tengok kiri kanan, disangkanya penjaga itu yang terlihat. Tidak. Sehingga penting gak kira-kira ilmu untuk mengetahui nafs itu, jiwa itu? Sangat penting Pak. Wassama'i wat-thariq, demi langit dan apa yang ada datang di malam hari. Kenapa dikatakan at-thariq ini? Karena yang datang di malam hari itu mengetuk, bunyi. Kira-kira begini, bunyi. Mengetuk. Jadi at-thariq itu bahasa dasarnya dari toroka. Toroka yatruku. Toroka ini artinya mengetuk Pak. Maka palu, martil dalam bahasa Arabnya mitrok. Jadi langit itu setiap malam ada yang mengetuk. Datang dia. Ayat kedua, wa ma adraka mat-thariq, berarti persoalan tentang yang datang di malam hari, persoalan thariq itu begitu pentingnya, begitu sakralnya. Seperti kalimah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Jadi al-qadar itu begitu penting ketika ditanyakan lagi dengan wa ma adraka ma lailatul qadar. Sama dengan at-thariq itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di penelitian orang-orang yang sudah sampai ke sana, para astronot, kalau kita lihat di Google, itu menemukan ternyata di alam semesta, di ujung langit sana itu, di saat hampa udara, di posisi hampa udara, yang sebenarnya gelombang itu tidak akan, gelombang suara itu tidak akan tersambung di hampa, di ruang hampa, tapi terdengar suara ketukan itu. Maka mereka menamakan, mencari itu sumbernya, dan ditemukanlah ada bintang yang sangat terang. Jadi sudah dibuktikan juga itu, meskipun baru katanya astronot itu. Tapi dalam ajaran agama kita, at-thariq itu, thariqah itu ada dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam juz ke-29 di surat Al-Jin, ada dua ayat di situ, ayat ke-11 dan ayat ke-16. Kalau di ayat ke-11, wa anna minnas solihuna wa minna duna zalika kunna tara'iqa qidada. Jadi para jin itu, kata mereka, sesungguhnya di antara kami ada yang soleh, tapi ada juga yang sebaliknya. Dan kami menempuh tara'iqa qidada. Tara'iqa penuh ya. Tara'iq itu artinya bentuk jamak dari tariqah. Jadi tara'iq itu artinya jalan-jalan lah gitu, dua kali jalan-jalan. Jadi banyak jalan. Kalangan jin ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Ada yang menempuh jalan yang baik, ada yang tidak baik. Ayat berikutnya di surat yang sama, surah Al-Jin ayat ke-16, wa anna laustaqamu ala tariqah. Ini jelas lagi kalimatnya, tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan tariqah. Jadi jangan dibilang tariqah itu tidak ada. Dalam surah Al-Jin lihat ayat ke-16.
la asqainahum ma'an ghadaqo, maka akan Allah curahkan rahmat yang melimpah berupa air. Di tafsir lain diberikan minum dengan air yang menyegarkan. Ma'an ghadaqo itu diartikan air yang menyegarkan. Di tafsir yang lain disebut air yang melimpah atau rahmat dari Allah. Jadi kalau orang yang mengikuti jalan thariqah itu akan diberikan air yang menyegarkan. Di juz ke-26 di surah Al-Ahqaf ayat ke-30 juga ada kalimat thariqah itu. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqq wa ila tariqim mustaqim. Jadi ada siratal mustaqim, ada tariqim mustaqim. Ini di surah Al-Ahqaf. Jadi ayat sebelumnya ini serombongan jin mendengarkan Al-Quran karena Rasulullah membacakan Al-Quran itu. Nah, setelah selesai mereka kembali kepada kaumnya lalu memberi peringatan kaumnya. Diberi peringatan kaumnya, mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Musa alaihissalam, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, membimbing pada kebenaran dan kepada jalan yang lurus, thariqah mustaqim. Lalu kemudian di juz ke-18 surah Al-Mu'minun ayat ke-17, walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna anil khalqi ghafilin. Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis tara'iq. Seperti yang tadi dia tara'iq itu artinya jamak, lapisan-lapisan. Wa ma kunna anil khalqi ghafilin, dan kami tidak lengah terhadap ciptaan kami. Jadi kata sab'ah tara'iq itu maknanya 7 lapisan. Salah seorang ulama, Ali bin Isa misalnya, mengungkapkan dia adalah orbit, jalurnya para malaikat naik dan turun. Ada lagi di juz ke-16 surah Thaha ayat ke-63, ke-77 dan ayat 104. Nanti untuk yang surat Thaha ini minggu yang akan datang kita bahas, karena ini menarik. Menariknya begini. Pertama, thariqah itu kaitannya dengan karakter. Jadi kata kaum sihirnya Fir'aun, itu yang 2 orang itu, Nabi Musa dan Harun maksudnya, ini akan yatriqatikumul musla, akan merubah kebiasaan Anda Fir'aun gitu. Jadi Fir'aun itu punya pasukan peramal lah kira-kira, punya ahli-ahli sihir. Yang ahli-ahli sihir itu akan memberi informasi kepada Nabi Musa bahwa kepada Fir'aun bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun ini akan merubah karakter mereka. Dia harus hati-hati. Itu di ayat ke-63 dan ayat ke-77 itu bercerita tentang Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, padrib lahum tariqan fil bahri yabasa, membuat jalan dengan cara padrib, memukulkan kayu, memukulkan tongkatnya di lautan, dipukulkan, lalu kemudian akan membentuk tara'iq, membentuk tariqah, jalan. Tariqan fil bahri, jalan di lautan, yabasan, yang kering. Jadi memang karena thariqah ini adalah jalan yang Allah tunjukkan kepada mereka yang dibimbing, maka kita perlu mempersiapkan mental dan diri kita untuk menjalani itu.
Lalu di surah An-Nisa juga dikatakan, di surah An-Nisa ayat ke-168 dan 169. Nah, ini yang berbahaya. Jadi mereka yang tidak tilawah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka yang tidak iqra, sembarangan dia mengatakan bahwa di Quran tidak ada yang namanya thariqah. Ngomong dia bahwa jalan thariqah ini diawali dengan kesesatan, dengan bid'ah, dan diakhiri dengan zindik. Ini hati-hati, karena Allah memberikan peringatan kepada orang itu. Innal ladzina kafaru wa dzalamu, bukan hanya kafir tapi juga orang yang zalim. Zalim itu tidak menempatkan posisi pada tempatnya. Itu zalim. Zalim itu orang yang mengatakan A padahal sebenarnya ada yang lain loh, A plusnya ada gitu. A-nya aja yang diceritakan, yang lain nggak diceritakan. Ini orang zalim. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa? Innal ladzina kafaru wa dzalamu lam yakunillaha liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum thariqan. Allah mengatakan sesungguhnya orang kafir dan yang melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan itu. Jalan thariqah itu tak akan ditunjukkan sama orang-orang model seperti itu. Ayat berikutnya dikasih tunjuk apa? Illa thariqa jahannam, kecuali jalan menuju ke neraka jahannam. Khalidina fiha abada, kan kekal di dalamnya. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan bagi Allah yang begitu itu mudah. Jadi saya harus menegaskan begini, Pak. Jalan menuju Allah itu mudah, jangan dipersulit. Kalau kita punya pengetahuan hanya sebatas segelas ini atau sebotol ini, jangan dikira samudra. Ini kan mirip seperti ini, mirip melihat Al-Quran itu seperti nengok lautan. Tengok lautan. Baru hanya di bibir pantai dia ngomong kepada umat, dalam lautan tiada ada mutiara katanya. Di dalam lautan tidak ada mutiara. Padahal orang ini baru sebatas nongkrong di pinggir pantai. Untuk dapat mutiara harus bagaimana? Ke tengah lautan dong. Untuk dapat mutiara harus bagaimana? Terjun ke dalam kedalaman samudra itu. Jadi harus ada ikhtiar berjalan, harus ada ikhtiar mengambil. Jadi jangan juga dikatakan ketika nengok lautan itu, lautan yang tenang, di laut ini tidak ada ikan. Loh, kan aneh. Kalau mau ikan pakai jaring dong, bikin jaring, bikin perahu, berlayar dalam perahu itu, jaringlah ikan itu, yang tak terlihat akan nampak. Oleh karena itu berat ini memang jadi ustaz ini juga berat. Kenapa? Harus banyak membaca, harus banyak tilawah. Maka para ulama terdahulu menghafal Quran itu di luar kepala betul. Setiap hari diulang. Karena kata Nabi, innalil Qur'ana dhahran wa batnan. Sesungguhnya Quran itu memiliki yang dohir dan batin. Jadi ada Quran itu dohir dan batinnya. Dan batinnya itu, di dalam batinnya itu ada batin lagi. Sampai berapa? Sab'atin baton. Sampai 7 lapis batinnya itu. Ini kan berbahaya kalau kemudian umat kita yang awam dikasih tahu thariqah itu nggak ada. Jadi akan buntu mereka. Karena belum apa-apa sudah takut. Thariqah itu nanti begini-begini. Padahal Al-Quran menganjurkan itu. Bahkan jalan menuju Allah yang paling bisa menyelamatkan itu mereka yang bisa menyelami ini. Orang yang mendapatkan mutiara di lautan itu adalah orang yang menyelam di dalamnya. Aduh Pak Ustadz, gimana ya, kami kan cuma sekedar bisa melaksanakan ibadah-ibadah biasa yang wajib-wajib. Nah, yang wajib ini adalah lautan itu, Bapak Ibu.
Ibadah sholat kita subuh tadi itu adalah samudranya. Bagaimana menyelaminya? Jadi jangan hanya di permukaan saja. Begitu kita tadi laksanakan sholat, itu kita alhamdulillah kepada Allah. Telah Allah berikan petunjuk hidayah kita untuk melaksanakan sholat itu. Tahu kita samudranya. Tapi untuk mendapatkan mutiaranya, bagaimana sholat itu khusyuk, bagaimana sedekah itu ikhlas. Nah, ini membutuhkan thariqah, membutuhkan jalan ruhani. Thariqah itu thariqul mustaqim, jalan yang lurus untuk itu. Bagaimana kita bisa khusyuk kalau seandainya begitu Allahu Akbar, antara ucapan lisan kita dengan hati kita bertolak belakang? Nah, urusan hati ini, urusan nafs inilah dikendalikan oleh pengetahuan yang disebut dengan thariqah. Itu pengetahuannya. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam, tatkala dia sudah terdesak dikejar oleh Fir'aun di depan lautan, tak bisa jalan di depan, di belakang pasukan Fir'aun. Lalu kemudian dikasih solusi oleh Allah, bikin thariqah yang pukulkan, padrib lahum, untuk mereka pukulkan itu tongkat, akan terbentuk nanti di jalan itu di samudra. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk dapat kita sholat yang khusyuk, apa? Mohon kepada Allah agar hati kita ini bisa khusyuk. Dan permohonan kepada Allah itulah thariqah, jalan itu. Munajat kita kepada Allah itulah thariqah. Berzikir kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itulah thariqah. Agar hati kita mendengar ucapan kita itu, agar jiwa kita ketika mengangkat tangan Allahu Akbar, langsung tersentuh jiwa kita itu oleh ucapan Allahu Akbar itu. Tapi kalau jalan ruhaniah kita tak kita garap, maka akan keras, Pak. Akan keras, Pak. Nggak akan bisa ditanami apapun ini jiwa kita kalau jiwa kita tidak digarap. Unsur badan kita ini dari tanah. Maka tanah kalau kita mau tanami harus dibajak. Dibajak itu tanah yang tadinya rata, gembur, harus dihajar gitu pakai bajak. Supaya apa? Supaya bisa ditanami oleh apa? Oleh amal soleh, ditanami oleh apa? Oleh kekhusyuan, oleh apa lagi? Oleh keikhlasan. Dibajak itu padang ilalang yang iri, dengki, hasad, itu semua dibajak, dibersihkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk mengetahui bahwa dalam ajaran Al-Quran, dalam Al-Quran ada tingkatan-tingkatan pengetahuan untuk kita ambil hikmahnya dan manfaatnya. Kita mulai dari tilawah saja, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang tak mau membaca Quran itu. Malas baca Quran. Begitu baca Quran, belum satu halaman udah ngantuknya minta ampun. Ngantuk. Tapi kalau kita biasakan membaca 1 halaman, 2 halaman, nanti lama-lama terbiasa kita membaca 1 hari 1 juz. Itu akan mudah, karena 1 juz pernah kita praktekkan cuma 40 menit saja. Udah pernah kita praktekkan 40 menit, alhamdulillah. Tapi untuk memulai harus kita paksakan tilawah. Kenapa? Karena ada fungsi tazkiyah di situ. Begitu kita baca, maka tazkiyahnya membersihkan jiwa kita, sehingga kita akan lebih mudah untuk taklim, untuk belajar, dan akan lebih mudah lagi mengambil manfaat dari Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali demikian saja yang bisa saya sampaikan, dan mohon bahwa penyampaian ini insya Allah bukan karena kebencian, tidak,
penyampaian ini karena kita sayang, kita ingin agar umat kita tidak ragu-ragu lagi untuk menjalankan syariat agama Islam secara kafah, secara keseluruhan. Islam itu ada thariqahnya. Dalam Islam ada makrifat dan hakikat. Nanti kita bahas beberapa banyak ayat yang ada dalam Al-Quran tentang itu semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.